أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبالله نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الميامين المنتجبين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم أنطقني بالهدى وألهمني التقوى اللهم صل على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد وارزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segenap puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas setiap limpahan nikmat, karunia, hidayah, inayah yang sampai pagi hari ini masih tersurah kepada kita semua. Tidak lupa salawat dan salam senantiasa kita haturkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta segenap ahlul bait dan salam juga kepada para sahabat beliau. Kita akan melanjutkan kajian kita Durusun fil Aqidatil Islamiyah, kajian kitab Durus fil Aqidatil Islamiyah karangan Ayatullah Misbah Al-Yazdi, masih membicarakan tentang sifat-sifat fi'liyah. Setelah kemarin kita menyampaikan muqaddimah mengenai sifat yang dibagi menjadi dua, yaitu sifat dzatiyah dan sifat fi'liyah. Sifat dzatiyah adalah sifat yang berdasarkan atau bermuara atau berasaskan zat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita berbicara mengenai zat Allah Subhanahu wa taala terlepas kaitannya dengan makhluknya. Allah Subhanahu wa taala qadirun, Allah Subhanahu wa taala alimun, Allah Subhanahu wa taala hayyun. Semua itu adalah sifat-sifat yang dinisbahkan kepada zat Allah Subhanahu wa taala tanpa adanya kait dengan selainnya. Pensifatan zat Allah bima huwa. Pensifatan Allah Subhanahu wa taala terhadap zatnya. Sementara sifat fi'liyah adalah sifat yang dimensional atau dimensi dari sudut pandang manusia, dari sudut pandang makhluk. Ketika makhluk melihat Tuhannya, maka lahir keutamaan-keutamaan, kesempurnaan-kesempurnaan yang kemudian difahami secara fi'liyah oleh makhluk. Sudut pandang makhluklah yang kemudian melahirkan sifat fi'liyah. Dan ini harus menjadi satu yang difahami agar kita terhindar daripada penisbahan sifat-sifat yang tidak selayaknya dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di kalangan ulama kaum muslimin selalu kita mendengar hadis yang selalu dibacakan oleh para kiai kita, tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi dzatillah. Bertafakurlah tentang ciptaan-ciptaan Allah dan jangan kau bertafakur tentang zatnya. Ini sebenarnya satu anjuran untuk kita berhati-hati ketika kita membicarakan mengenai sifat fi'liyah. Karena sifat fi'liyah adalah sifat yang muncul karena nisbah antara Allah dengan makhluknya. Lebih mudahnya kita bisa memberikan ilustrasi Allah Subhanahu wa taala diseru dengan razik oleh makhluknya atau pemberi rezeki ketika makhluknya menerima rezeki itu, pemberian itu dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah razik. Yang mana kalau Allah saat itu dianggap, dalam tanda kutip, dianggap tidak memberikan rezeki, maka ia tidak bersifat razik. Inilah sifat fi'liyah yang pemahamannya harus benar-benar kita dalami agar kita tahu bahwa ketika kita menyebut Allah razik, apakah kemudian kita memilah-milah sifat Allah Subhanahu wa taala antara saat ia memberi dengan saat ia tidak memberi, dan dalam tanda kutip sekali lagi, karena Allah selalu memberi kepada kita. Jadi itu akan terjadi satu hal yang bersifat relatif, kondisi relativitas pandangan makhluk terhadap Tuhannya. Nah, ini yang disebut dengan sifat fi'liyah. Jadi dari sudut pandang Allah Subhanahu wa taala tidak ada sifat fi'liyah. Semua sifat adalah dzatiyah. Allah alim fahuwal ilm. Allah qadir fahuwal qudrah. Allah hayyun fahuwal hayat. Jadi ketika kita mengatakan Allah alim, bukan berarti Allah itu
memiliki ilmu, tapi Allah adalah ilmu itu sendiri. Demikian juga dengan yang lain. Khaliqiyah, nanti kita akan bahas. Ada khaliqiyah, ada rububiyah, ada uluhiyah yang sering dinisbahkan sebagai atau yang sering disebut sebagai sifat fi'liyah. Sebenarnya nanti bermuaranya tetap pada sifat dzatiyah karena kembalinya kepada qudrah, kembalinya kepada al-hayat, kembalinya kepada al-ilm dan lain sebagainya. Jadi patut kita berhati-hati ketika kita membicarakan mengenai sifat fi'liyah, selalu kembalikan kepada makhluk, yaitu kembalikan kepada kita. Karena memang sebenarnya untuk membahas, untuk masuk kepada pembahasan tentang zat Allah, manusia lebih cenderung lebih mudah untuk memahaminya ketika menisbahkan Allah dengan makhluknya. Nah, untuk kehati-hatiannya, maka kita selalu berusaha ketika ada, kemarin kita bahas pada ilah mujidah, ketika ada kesempurnaan pada makhluk, pasti ada pada Khalik. Dan ketika ada keterbatasan pada makhluk, itu harus dinafikan dari Khalik. Maka ketemulah al-Khalik. Jadi kita berangkat dari makhluk untuk mengenal sang Khalik. Dengan cara menisbahkan setiap kesempurnaan yang ada pada makhluk, kita nisbahkan kepada Khalik juga, karena dia ilah mujidah. Kemudian setiap keterbatasan, kekurangan, nawaqis, itu kita sucikan dari sang Khalik. Sehingga kita terhindar dari menisbahkan sifat-sifat yang tidak seharusnya kita nisbahkan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Khaliqul qaun rahmanur rahim bal huwa arhamur rahimin. Sampai kepada ad-darsul ashir, pelajaran yang ke-10 tentang sifat fi'liyah. Ada beberapa yang kita bahas, al-muqaddimah, kemudian sifat khaliqiyah, rububiyah, uluhiyah. Kita kemarin sudah memulai dengan muqaddimah. Nah, kita akan selesaikan sedikit muqaddimahnya, lalu kita masuk kepada sifat-sifat fi'liyahnya. Waqad dzakarna sabiqan annana yumkin an nulahidha as-sifatil fi'liyah bilihat mabadi'iha allati tanba'u minha. Dan sebagaimana kita sebutkan sebelumnya, kita mungkin untuk melihat sifat-sifat fi'liyah dengan mengembalikannya kepada mabda'nya, sumbernya, yang darinya sifat fi'liyah itu dilahirkan. Jadi misalkan kalau kita satu sifat fi'liyah, misalkan razak, Allah pemberi rizki, maka kita bisa juga mengembalikan razak itu sebagai qadirun ala rizq, yang mampu memberikan rizki. Itu mengembalikannya kepada sifat dzatiyah. Wa fi hadhil halah, dalam kondisi seperti ini, tu awal ditakwilkan wa tantahi fi waqi'iha ila sifati dzatiyah. Kalau seperti ini artinya semua sifat adalah dzatiyah, tidak ada sifat fi'liyah. Misalkan sifat fi'liyah razzaq, kembalinya kepada qadirun alal irzaq. Kemudian misalkan Allah muhyi, Allah yang menghidupkan, kembalinya kepada huwal qadiru alal ihya, dia yang mampu menghidupkan, yang berkuasa menghidupkan. Kemudian wa mumit, yang mematikan, artinya kembalinya kepada kuasa dia untuk mematikan. Jika demikian, maka semua sifat kembalinya kepada sifat dzatiyah. Kama fil khaliq wal khallaq. Ya, sebagaimana sifat khaliq, khaliqiyah, yang menciptakan secara fi'liyah, al-khaliq, Allah disebut khaliq karena ia menciptakan makhluk. Ya, karena ia menciptakan makhluk. Karena di dalam mantik al-khaliq wal makhluk itu dua mafhum yang mutaratifan, yang mutadhaifan. Jadi selalu untuk memahami khaliq kita harus memahami apa itu makhluk, demikian pula sebaliknya. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala khaliq, artinya harus ada tindakan khalq, menciptakan. Artinya dia sifat fi'liyah. Dari pandangan makhluk, kalau Allah tidak menciptakan, dia tidak disebut sebagai khaliq dalam konotasi fi'liyah. Kama fil khaliq wal khallaq, seperti khaliq atau khallaq yang maha menciptakan. Itu bisa juga menjadi sifat dzatiyah. Lau fassarnahu bil qadir alal khalq, kalau kita tafsirkan itu sebagai
kuasa untuk menciptakan. Wayu awal ila sifatil qadir, maka larinya takwilnya kepada sifat al-qadir, sifat berkuasa, maha kuasa. Aw sifatus sami al-basir, maha mendengar, maha melihat. Pada sudut pandang fi'liyah harus ada yang didengar, harus ada yang dilihat supaya bisa dinisbahkan sifat mendengar dan melihat ini kepada Al-Khaliq, kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi lau fassarnahuma bil ilmi. Tapi kalau kita tafsirkan itu keduanya itu sami wal basir, kita tafsirkan sebagai bil ilmi bil masmu'at, ilmu Allah tentang yang didengar, wal mubsarat, dan yang dilihat, wa tu'awwal ila al-alim, maka kembalinya kepada sifat dzatiyah yaitu al-alim atau alim. Nah, jadi sebenarnya ini masalah sudut pandang makhluk saja ketika kemudian lahir sifat-sifat fi'liyah. Nah, wa hunaka ba'dul mafahim uddat min as-sifat adz-dzatiyah walakin qad yutasawwar laha ma'nan idhafiyyun wa fi'liyyun. Sementara ada beberapa pengertian yang dikategorikan sebagai sifat dzatiyah oleh beberapa orang, walakin qad yutasawwar laha ma'nan idhafiyyun wa fi'lun, tapi kadang-kali masih terbayang dalam benak kita, dibayangkan sebagai ada makna tambahan di situ. Walidzalika tu'tabar minas sifatil fi'liyah, sehingga kita sering menyebutnya atau dia dianggap sebagai sifat fi'liyah. Misalkan seperti mafhum ilmu, al-ilm, di mana ini sifat dzatiyah. Hanya saja seringkali kemudian terbayangkan dalam benak kita alimun bi kulli syai', oleh itu alim atas ini, alim atas ini, alim atas ini. Nah, atau kita mengatakan Allah alim karena Allah punya ilmu, misalkan. Membayangkan tanpa terasa kita mempersonifikasikan Allah. Haitsu istamala fil Qur'an atau ustumila fil Qur'ani fi ayatin katsirah. Mafhum ilm yang sekerap kali disebutkan dalam Al-Quran dalam banyak ayat. Nah, bimakna sifatil fi'liyah, sebagai sifat fi'liyah. Jadi bisa saja sifat dzatiyah kemudian terkesan itu sifat fi'liyah karena kita membuat satu penisbahan atau kita menggunakan sudut pandang makhluk terhadap sifat itu. Wal mulahadhah allati laha ahamiyatuha, dan satu hal yang patut diperhatikan betul-betul, walati yajib alaina ta'kid 'alaiha huna, dan yang wajib kita tekankan untuk kita fahami benar-benar, ya annana hina natasawwar ar-rabitata bainallahi ta'ala wal mawjudatil madiyah, ketika kita membayangkan hubungan antara Allah dengan wujud materi, wa ala dhawihi tuntaza as-sifatul fi'liyah wal al-mu'ayyana lillahi ta'ala, yang dengannya kita melahirkan atau terlahir sifat fi'liyah bagi Allah Subhanahu wa taala, sifat tertentu. Fa inna hadhihi sifat, maka sesungguhnya sifat ini saufa tatahaddad bi ba'dil quyud az-zamaniyah wal makaniyah. Niscaya sifat ini nanti akan terbatasi dengan berbagai batasan, baik batasan zaman ataupun tempat, batasan ruang maupun waktu. Ini otomatis akan terbersit dalam benak kita batasan itu. Misalkan sebagai contoh, razikiyah, Allah pemberi rezeki sebagai sifat fi'liyah. Maka ketika hari ini saya merasa mendapatkan rezeki dan besok tidak, maka sifat itu berubah, dibatasi hanya hari ini saja ketika dia memberi. Mengatakan Allah maha memberi hari ini, maha memberi kemarin, tapi tidak hari ini. Allah memberi dan mengambil. Allah memberi dan tidak memberi. Yabsutu wa yamna. Ini Allah melimpahkan juga menghalangi untuk limpahan itu sampai kepada kita. Pasti kita akan menemukan satu gambaran dalam benak kita seperti itu. Maka ini harus diperhatikan betul-betul. Pilihat ta'alluqiha bil mawjudatil madiyah, itu dengan
memperhatikan atau dengan sudut pandang hubungan antara sifat itu bil mawjudatil madiyah dengan wujud-wujud materi. Allati tumathil ahad tarafil idhafah, yang merupakan pembanding, ya, pembanding. Wa in kanat hadis sifah, kan jadi ketika diberi dan tidak diberi itu menjadi pembanding akhirnya bahwa Allah itu razik atau tidak. Wa in kanat hadis sifah pilih hati ta'alluqih billah, itu sudut pandang manusia. Tapi wa in kanat hadis sifah pilih hati ta'alluqih billahi ta'ala, dan apabila sifat ini dipandang dari dimensi wujud Allah Subhanahu wa taala, alladzi yumathil at-taraf al-akhar lil idhafah, yang merupakan pembanding yang lain, tadi kan materi dan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudut pandang materi, ya akan tercipta hal-hal seperti tadi yang kita sebutkan. Tapi kalau sudut pandangnya kepada Allah Subhanahu wa taala, munazzah an mithli hadhil quyud wal hudud, maka Allah suci daripada ikatan dan batasan-batasan ini, kait dan batasan-batasan ini. Jadi sebenarnya intinya bahwasanya sifat fi'liyah adalah sifat yang lahir dari dimensi makhluk ketika melihat Tuhannya. Dan makhluk ini adalah makhluk yang dibatasi oleh ruang dan waktu, maka mensikapi sifat-sifat tertentu itu bersifat fi'liyah, dibatasi ruang dan waktu. Ini sudut pandang makhluk. Tapi kalau kita lihat sudut pandang Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada batasan-batasan itu, karena setiap sifat fi'liyah kembalinya kepada sifat dzatiyah. Fa inna ifadati rizqi ila saksin mathalan, sebagai contoh, Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rizki kepada seseorang. Inama tatimu fi dzarfin zamani wa makani muayyanain. Pastinya berhubungan dengan zaman tertentu, tempat tertentu, sehingga kita mengatakan kemarin saya mendapatkan rezeki Allah, sekarang mendapatkan tapi sedikit. Ya, beberapa waktu yang lalu saya tidak mendapatkan, terus seperti itu. Di tempat ini saya mendapatkan, di tempat yang lain saya tidak mendapatkan. Allah bersifat razik. Saya tidak mendapati Allah razik di pasar, saya tidak mendapati Allah razik, tapi saya mendapati Allah razik di rumah dan lain sebagainya. Walakin hadil quyud wal hudud waqi'uha muta'alliqah bidzalika syakhsil murtazaq. Dan sebenarnya pada hakikatnya batasan-batasan itu berhubungan dengan orang yang mendapatkan, atau makhluk atau manusia lah yang mendapatkan rezeki itu. Pandangan dia, la birrazik wa dzatul ilahiyah. La birrazik, bukan masalah yang atau si pemberi rezeki, bukan masalah raziknya atau razaknya. Wa dzatul ilahiyah munazzah an ayati nisbatin zamaniyah wa makaniyah, dan zat ilahi yang suci itu bersih dari nisbah ruang maupun waktu. Wa hadhil mulahadhah ad-daqiqah tu'tabar al-miftah. Ini perhatian yang detail seperti ini, perhatian kita terhadap masalah ini, tu'tabar al-miftah li mu'alajatil katsir minasy syubhat. Ini dianggap sebagai satu kunci untuk menyelesaikan banyak syubhat nanti pada kajian-kajian kita yang akan datang. Jadi kita harus benar-benar memahami bahwasanya sifat fi'liyah adalah sifat dari sudut pandang makhluk. Allati uthirat fi mawdu'i ma'rifatis sifat wal af'al ilahiyah. Ini menjadi satu miftah, satu kunci untuk menyelesaikan banyak syubhat yang lahir atau tercipta pada kajian tentang ma'rifatus sifat, mengenal sifat wal af'al al-ilahiyah, dan juga fi'il-fi'il ilahi, fi'il-fi'il Allah Subhanahu wa taala. Wa adat ila katsiri minan naza'at, bahkan hal itu sampai memunculkan perseteruan ilmiah, ya, bainal ulama wal mufakkirin, di antara ulama dan mufakkirin, perbedaan pendapat yang cukup keras di antara ulama dan para pemikir. Itu muqaddimah daripada sifat fi'liyah. Sekarang kita masuk kepada sifat fi'liyah yang pertama dari kitab ini, ya, pada kajian kita ini, yaitu al-khaliqiyah, penciptaan. Nah, ba'da itsbati wajibil wujud wa annahu al-'illatul ula liwujudil mawjudatil mumkinah
wa bimulahadati annahu jami'an muhtajatun fi wujudiha ilallahi tuntaza' min dalika sifatul khaliqiyati liwajibil wujudi wal makhluqiyati lil mumkinat. Nah, setelah kita mengisbatkan tentang wajibul wujud dan bahwasanya ia adalah illah yang pertama bagi wujudnya segala mumkinat atau segala wujud mungkin. Wa bimulahadati annaha jami'an muhtajah fi wujudiha ilallah, dan dengan memperhatikan bahwa semua itu, yaitu semua mumkinat, membutuhkan Allah untuk ia mewujud, untuk keluar dari lingkaran ketiadaan. Dengan memperhatikan itu, tuntaza' min dalika sifatul khaliqiyah, dari situ lahirlah atau kita berhasil mengambil satu mafhum sifat khaliqiyah li wajibil wujud, bahwa wajibul wujud sekarang memiliki sifat khaliqiyah, khaliq, wal mahluqiyah lil mumkinat. Sehingga dari situ kita juga menemukan sifat makhlukiyah. Ingat ya, di dalam mantik, kalau sahabat Hasan Ahlul Bait mempelajari tentang taraduf dan tabayun di dalam pengantar ilmu mantik, silahkan dicek lagi. Antara mafhum khaliq dan makhluk adalah dua mafhum yang mutadhayifain. Mutadhayifain itu adalah dua mafhum yang sama-sama maujud, tapi untuk memahami salah satunya kita harus memahami yang lain. Seperti misalkan khaliq dan makhluk, atau misalkan bapak dan anak. Kita tahu makna anak ketika kita mengetahui makna bapak, karena anak adalah yang merupakan hasil daripada wujud daripada bapak itu. Sementara makna atau mafhum bapak itu kita pahami karena ia punya anak. Jadi untuk memahaminya harus memahami salah satunya. Demikian juga dengan khaliq dan makhluk. Ya. Khaliq dan makhluk pun, untuk memahami apa itu khaliq, kita pasti memahami dulu apa itu makhluk. Makanya khaliqiyah di sini bersifat fi'liyah. Tapi memang kemudian setiap kali kita memahami sifat khaliq, maka kita pun akan memahami sifat makhluk. Maka tuntaza' min dalika sifatul khaliqiyah li wajibil wujud wal makhluqiyah lil mumkinat. Dari situ lahirlah pemahaman mengenai sifat khaliqiyah bagi wajibul wujud dan otomatis makhlukiyah bagi mumkinat. Wa mafhumul khaliq, dan mafhum atau pengertian khaliq alladzi yutawassal ilaihi min khilali hadil alaqatil wujudiyah, dan pengertian khaliq yang darinya kita memahami hubungan wujud di antara khaliq dan makhluk, itu musawin lil illatil mujidah, itu sama saja maknanya dengan illah mujidah. Ya. Bisa ditinjau kembali tentang illah mujidah pada pembahasan kita tentang Allah sebagai illah mujidah. Nah, jadi kalau ditanya khaliqiyah, mafhum khaliq ya illah mujidah, yang mengadakan. Wa kullu al-mawjudatil mumkinah al-muhtajah allati tumathil taraf al-idhafah, dan seluruh wujud mungkin yang membutuhkan yang diwakili oleh taraf al-idhafah sebagai satu sisi pembanding, muttasifatun bisifatil makhlukiyah, disifati dengan sifat makhluk. Nah, jadi ma'lul ya, makhluk juga maknanya ma'lul. Lil illatil mujidah, Allah sebagai illah mujidah, dan yang lain selainnya adalah makhluknya kalau dia khaliq. Walakin ahyanan yutasawwarul lafdhah al-khalq ma'na aktsar mahdudiyah, dan kadang-kadang sering dibayangkan lafaz khalq itu menciptakan, ya, ma'nan aktsar mahdudiyah. Seringkali lafaz khalq digunakan untuk makna yang lebih terbatas lagi, lebih ada pembatasan yang tidak mungkin kita nisbahkan pada Allah. Haitsu tu'tabar al-mawjudat allati wujidat min madatin sabiqatin fahasb tarafan lil idhafah. Ini berhubungan dengan teori materialis sebenarnya.
Kadang ada juga yang menggambarkan kata khalq, memahami kata khalq itu sangat sangat terbatas. Di mana al-mawjudat allati wujud min ma tasabiqah fastarfan lil idhafah. Jadi yang menjadi pembanding itu adalah wujud sebelumnya. Wujud sebelumnya. Misalkan begini. Kita memahami bahwasanya ketika kita melihat anak, maka wujud idhafahnya adalah bapak. Ya. Jadi hubungan antara sebab akibatnya itu kholikiyahnya itu antara anak dan bapak. Sehingga ketika kita bilang anak, siapa kholiknya? Itu bapak. Kan ini satu pemahaman yang sangat terbatas. Ini kebetulan berhubungan, saya kira ini berhubungan dengan masalah paham materialis ya. Bahwasanya selalu begitu. Makanya kemudian dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hal itu dengan mengatakan alladzi khalaqakum walladzina min qablikum. Allah lah yang telah menciptakan kamu dan menciptakan orang-orang sebelum kamu. Jadi kamu itu diciptakan oleh Allah, bukan diciptakan oleh orang-orang sebelum kamu. Nah, ini ada orang-orang yang kemudian menisbahkan hubungannya itu bukan antara makhluk dan khalik yang ilah mujidah, tapi makhluk dan makhluk lain sebelumnya. Ya, makanya di sini disebutkan haitsu tu'tabar al-mawjudat allati wujidat min madatin sabiqatin fahas tarafan lil idhafah. Itu jadi berangkat dari sesuatu yang wujud dulu kemudian ada dia, maka yang sebelumnya itu disebut sebagai khalq ya. Itu menurut pemahaman materialis tentang khalq, tentang menciptakan. Nah, yang kemudian dibedakan wa fi muqabil dzalika mafhum al-ibda'. Dan kemudian karenanya muncul istilah untuk membandingkan makna itu karena khalq, misalkan khalq sudah terlanjur dimaknai dengan tadi bahwa proses yang terjadi pada satu materi yang wujud karena materi sebelumnya. Itu maka kemudian ada istilah lain yaitu al-ibda'. Al-ibda' itu menciptakan dari ketiadaan. Itu namanya ibda'. Makanya orang sering menyebut bid'ah yang tidak ada diada-adakan. Tapi ini ibda' maksudnya apa? Mengadakan sesuatu dari ketiadaan, bukan mengembangkan sesuatu yang sudah ada. Haitsu yustakhdam fil mawjudat allati lam tusbaq bimadatin sabiqah. Yang dipakai istilah ibda' ini dipakai untuk melawan kata khalq dengan makna materialis tadi. Yustakhdam fil mawjudat allati lam tusbaq bimadatin, ibda' digunakan untuk wujud-wujud yang tidak didahului dengan materi sebelumnya, atau kita sebut dengan mujarodat, wujud mujarad atau al-madatul ula, materi pertama. Wa ala hadzal asas yuqassam al-ijad. Karena itu berdasarkan ini seringkali juga dibagi, mengadakan sesuatu itu, menciptakan sesuatu itu dibagi dua, yaitu al-khalqu wal ibda'. Ini untuk membedakan. Al-khalqu artinya mengadakan sesuatu dari sesuatu yang sudah ada sebelumnya, atau terciptanya sesuatu akibat sesuatu sebelumnya, dan al-ibda' menciptakan sesuatu dari ketiadaan, dari al-adam. Namun tidak ada wujud ma'dah sabiqah. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nah, kemudian idzan kalau demikian maka fa'amaliyatul khalqi, maka tindakan menciptakan allati yaqumu biha Allah, yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, la tusyabih tasarrufatil insan, tidaklah sama dengan yang dilakukan oleh manusia fil asya, pada hal-hal, pada banyak sesuatu. Ketika manusia menciptakan sesuatu itu tidak sama dengan ketika Allah menciptakan. Fil asya wa sun'ihi lisina'a, atau ketika manusia membangun pabrik, membangun tempat di mana ia membuat sesuatu. Tidak sama, tidak bisa disamakan. Kenapa? Haitsu yahtaju fi amalihi, karena manusia ketika menciptakan fi amali, dalam aktivitas menciptakan itu, yahtaju hada ilal harakah, membutuhkan gerakan anggota tubuhnya.
Wa ila istikhdami a'dha'i badanih, kemudian menggunakan bagian-bagian tubuhnya litumatsil harakatahu, untuk menciptakan gerakan yang disebut al-fi'l. Bainama tumathilu dhahirah allati tahsul minhu natijatul fi'l. Ya. Wa amma fil ini untuk manusia, untuk menghasilkan sesuatu, ya, yang disebut dengan natijatul fi'il, hasil daripada pekerjaan. Amma fi khalqillahi fala yakunul khalq syai'an. Adapun ketika khalq kita nisbahkan kepada Allah, maka al khalq tidak bermakna khalq sesuatu, wal makhluqat sesuatu yang lain. Jadi iradatullah, kalau dalam kita awal menggunakan misalkan ayat Al-Quran mengatakan idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Jika ia menghendaki sesuatu, maka ia berfirman kun, jadilah, fayakun, maka ia jadi. Di situ masih ada dimensi harakah. Dimensi harakah yaitu qala, berkata, kemudian perkataan itu menciptakan sesuatu. Ini masih ada nuansa gerakan. Ketika kita mengatakan misalkan innama idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Ketika Allah menghendaki sesuatu, maka Allah berfirman. Ada satu aktivitas. Dan ini wajar dalam Al-Qur'an, karena Al-Qur'an turun pada masyarakat jahiliyah pada waktu itu, yang mana banyak menggunakan istilah-istilah pinjaman, bahkan lebih mirip pada personifikasi. Bahkan kalau kita melihat seperti targhib, tarhib, iming-iming maupun ancaman untuk melakukan kebaikan, itu menunjukkan betapa pada waktu itu Quran turun pada umat yang seperti itu. Kalau kita lihat hadis misalkan, barang siapa yang melakukan amalan ini maka nilainya sama dengan 1000 unta misalkan, dan lain sebagainya. Nah, kemudian ketika zaman ini kemudian berkembang, manusia pemikiran berkembang, maka mulailah terjadi peningkatan di dalam pemahaman manusia, yang mana diikuti dengan penjabaran dari khalifah-khalifah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menjabarkan secara lebih detail tentang apa yang disampaikan secara global pada masa-masa sebelumnya. Karena itu menjadi sangat relevan dengan apa yang sering kita sampaikan, man mata wa lam ya'rif imam zamanihi mata mitatan jahiliyah. Barang siapa yang mati dan tidak mengenal imam zamannya, maka ia mati jahiliyah. Karena mungkin saja pada satu zaman tertentu syariat turun dalam bentuk yang sangat sederhana, yang dalam perkembangan manusianya syariat ini dinamis. Kedinamisan syariat ini itu terletak kepada adanya pemimpin, adanya imam pada setiap zaman untuk menjelaskan sesuai dengan zamannya masing-masing. Maka bagi orang yang kemudian tidak berpegang kepada imam pada zamannya masing-masing, maka ia masih menggunakan pemaknaan terhadap syariat itu dengan pemaknaan yang sudah kadaluarsa. Bukan ayatnya yang kadaluarsa, tapi pemaknaannya sudah kadaluarsa. Yang mana pemaknaan itu digunakan untuk orang pada masa-masa tertentu. Maka ketika Allah berfirman, idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun, ketika Allah menghendaki sesuatu, Allah berfirman, kemudian fayakun, maka ada jeda waktu juga, fayakun. Yang kemudian dijelaskan oleh para imam Ahlul Bait alaihimussalatu wassalam, pada kenyataannya atau sejatinya itu lebih cepat daripada itu. Kenapa? Iradatullah fi'lullah. Maksudnya iradah Allah, kehendak Allah adalah fi'ilnya. Allah berkehendak tidak perlu melakukan aktivitas gerakan, tidak perlu berfirman dulu, tidak perlu memerintahkan dulu, tidak perlu. Allah Subhanahu wa ta'ala, iradatullah fi'lullah, kehendak Allah adalah sebuah proses penciptaan. Kalau berkehendak artinya tercipta. Lebih cepat daripada kun fayakun. Apakah Quran ini salah? Tidak, Quran tidak salah. Itu benar. Makanya Allah
Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada umatnya, ini tarikum fikum tsaqalain kitabullah wa itrati ahla baiti. Aku tinggalkan dua warisan yang besar, yaitu kitab Allah dan itrah ahlul baitku. In tamassaktum bihima lan tadillu ba'di abada. Apabila kalian berpegang kepada keduanya, kalian tidak akan sesat setelahku untuk selamanya. Alkitab wa ahli bait. Alkitab wal itrah. Al-Quran wal itrah. Fa'innahuma la yaftariqa hatta yarida alayya al-khawd. Sesungguhnya keduanya tidak akan terpisah sampai bertemu denganku di telagaku. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kembali kepada kajian kita bahwa Allah Subhanahu Wa Taala tidak melakukan gerakan untuk menciptakan makhluk. Dengan pemahaman tadi yang tadi kita sampaikan, bahwasanya tidak bisa disamakan antara khalq menciptakan dalam konteks yang kita nisbahkan kepada Allah, tidak bisa kita samakan dengan yang dilakukan oleh manusia. Nah, wadzalika bil idhafati ila tanazzuhillahi ta'ala 'anil harakah. Ya, dan yang demikian selain juga kita harus mensucikan Allah dari gerakan bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Karena gerakan kan perpindahan, jadi kalau Allah bergerak berarti Allah butuh tempat. Wa khasaisil mawjudatil jismaniyah, dan gerakan merupakan kekhususan ciri khas daripada wujud jasad, ya. Fa innahu law kana li khalqillahi mistaqun 'ainiyun kharijiyun zaid 'ala dzatil makhluk. Kalau sifat khalq atau khalqnya Allah memiliki misdak di luar, khariji, yang zaid 'ala dzatil makhluk, lakana mawjudan mumkinul mawjud. Maka itu namanya mumkinul wujud. Ya, wa in kana law kana li khalqillahi mistaqun 'ainiyun kharijiyun zaid 'ala dzatil makhluk, lakana mawjudan mumkinal wujud wa makhluqan min makhluqatillahi bi taurihi. Maka akhirnya itu bukan khaliq tapi makhluk. Liya'udul hadits marra ukhra. Pembicaraan akan berulang lagi yang sama terus seperti itu. Sama lah dengan ketika kita mengatakan Allah itu qadir, maka mampukah Allah menciptakan Tuhan yang lain selain Dia? Bukan masalah Allah mampu atau tidak mampu, tapi ketika diciptakan Dia bukan khalik, maka yang diciptakan adalah Allah, tidak mungkin khalik, tapi pasti makhluk. Terus seperti itu. Liya'ud al-hadits marra ukhra khawla khalqihi nafsahu aydan. Maka madzakarna fi ta'rif sifatil fi'liyah, dan sebagaimana kita sebutkan di dalam definisi sifat fi'liyah, anna hadis sifat mafahim muntaza'ah minal idhafat. Sesungguhnya sifat-sifat ini, yaitu sifat-sifat fi'liyah, merupakan mafhum yang diambil dari idhafah, nisbah, idhafat wan nisab bainallah wal khalq, antara Allah dan makhluknya, wa qiyamul idhafah wan nisbah bilihadil aqli wa i'tibarih, dan idhafah atau penisbah ini ditopang oleh akal dan juga i'tibar atau anggapan. Jadi bukan hakikatnya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti yang digambarkan oleh manusia, dibatasi oleh ruang dan waktu. Dia razik hari ini, belum tentu razik esok hari. Tapi ketahuilah, semuanya kembali kepada bagaimana kita mengembalikan semua sifat itu kepada sifat zat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha sempurna. Sekali lagi, yang harus kita tekankan adalah bahwa setiap sifat khaliqiyah adalah sifat yang muncul dari sudut pandang makhluk kepada sang khalik, dan otomatis bersifat nisbiyah, bersifat relatif. Razik bagi seseorang belum tentu dianggap razik bagi orang lain. Razik hari ini belum tentu dianggap razik esok hari atau kemarin. Dan semua itu adalah sudut pandang manusia. Sudut pandang manusia. Dan kita harus memiliki satu frame besar di dalam pemahaman kita tentang sifat Allah, bahwa semua kembali kepada kesempurnaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali kepada sifat dzatiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam, wa kamalul ikhlasi lahu nafyus sifati anhu. Dan kesempurnaan ikhlas kepada Allah adalah penafian sifat-sifatnya. Sifat-sifat zaidah, sifat-sifat tambahan, sifat-sifat fi'liyah. Kata Imam Ali, kesempurnaan ikhlas adalah penafian sifat-sifat fi'liyah. Kembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak merasa bahwa hari ini di tempat ini Allah tidak razik dan kemarin di tempat yang lain Allah razik kepada saya. Hilangkan sifat-sifat yang seperti itu. Ini hanya sekedar pemahaman kita dan wawasan kita mengenai sifat fi'liyahnya Allah Subhanahu wa taala, karena kita inilah makhluk yang fi'liyah, makhluk yang relatif. Maka kemudian kita diajarkan untuk berlatih menafikan sifat-sifat fi'liyah. Kita selalu merasa mendapatkan rezeki Allah meskipun kita secara fi'liyah tidak sama antara hari ini dengan hari kemarin. Insya Allah sifat-sifat fi'liyah yang lain akan kita bahas pada kajian berikutnya. Mudah-mudahan hari ini, hari yang diawali dengan khidmat ilmu dan khidmat untuk kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, semakin menjadi hari yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamat beraktivitas. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahalazim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.